I've always liked to play with fire. Perkenalkan, nama saya Bintang Sirait, NPM C1C01977. Di sini saya akan membahas materi bab 5, transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Pokok pembahasan yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Artinya, ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara induk dan anak, tetapi transaksi tersebut itu bahkan sangat mungkin terjadi. Karena motivasi melakukan kombinasi bisnis yaitu salah satunya manajemen laba. Misalnya, perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Jika menjelang akhir tahun, penjualan itu dihitung ternyata turun drastis. Itu sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Namun, transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasi, tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi kepada non-afiliasi selain induk dan anak. Baik adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perusahaan induk tetap melakukan pencatatan sebab itu transaksi penjualan. Dan ada buktinya, begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak akan dicatat, dan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo perusahaan induk termasuk penjualan terhadap perusahaan anak, kemudian pembelian yang dilaporkan persediaan menggunakan sistem perpetual, maka persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk. Sehingga akan timbul proses eliminasi berupa yang pertama, proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Jika perusahaan anak membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal, tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan anak, walaupun secara pelaporan perusahaan induk dan anak adalah satu entitas pelaporan, kecuali pencatatan yang masih disebut entitas yang terpisah. Transaksi entitas induk dan entitas anak. Pada gambar 5.1, entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau ada beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak. Aset tetap ditransfer atau mengalir atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak. Begitupun sebaliknya. Antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas anak. A.2 Pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Adanya transaksi yang melibatkan entitas induk bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan, tetapi harus dieliminasi. Contoh gambar 5.2 artinya untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa atau perusahaan dagang, di mana entitas induk menjual ke entitas anak atau entitas anak menjual ke entitas induk.
Transaksi penjualan persediaan. Dalam dampak penjualan persediaan yaitu yang pertama, 1. Keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Dampak terhadap pencatatan induk, entitas induk, dan jurnal eliminasinya yaitu keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi ketika barang dagangannya yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan atau kerugian. Artinya, seandainya entitas induk menjual kepada entitas anak di tahun 2019 sampai di tanggal 31 Desember 2019, ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk belum terjual, maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi, sehingga harus ada eliminasi pencatatan yang dilakukan entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut. Contoh, untuk penangguhan keuntungan atau kerugian jika transaksi hulu, maka penangguhannya secara penuh, namun jika transaksi hilir, maka penangguhannya keuntungan atau kerugian dipengaruhi oleh persentase kepemilikan saham entitas induk terhadap entitas anak. Sedangkan penjualan yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah penjualan dari entitas anak ketika menjual kepada entitas non-afiliasi. Sedangkan HPP, harga pokok penjualan, artinya harga perolehan atas barang yang terjual, yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah HPP ketika induk memperoleh barang dagangan tersebut dari entitas non-afiliasi. B1.1 Transaksi hulu yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Maka akan ada 3 skenario sehubungan transaksi antara induk dan anak. 1. Bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual habis. Yang kedua, induk menjual barang dagangan kepada anak. Barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak sampai akhir periode belum sama sekali terjual, sehingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasi yang dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Yang ketiga, adanya sebagian dari perusahaan dagangan yang dijual dari induk kepada anak itu sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. B.1.2 Transaksi hilir yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Artinya, yang menjual barang dagangan adalah perusahaan anak kepada perusahaan induk. Maka pengaruh kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan, sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan adalah keuntungan yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dikalikan dengan persentase kepemilikan. Transaksi penjualan jasa, artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan kepada perusahaan induk. Karena tidak ada hubungan dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian. Sedangkan untuk penjualan jasa, ketika perusahaan induk memberi jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa ketika transaksi itu selesai, maka akuntansi sudah 100%. Oke, sekian, terima kasih.